Dan sifat inilah yang membedakan antara Nabi dengan orang biasa. Sifatnya membedakan antara Rasul dengan orang biasa. Maknanya orang biasa enggak pasti punya sifat ini, tapi Rasul pasti punya sifat ini. Paham Bapak Ibu? Apa sifat itu? 4. Terjadi dengan adik perempuanmu, suka tidak? Tidak Rasul. Terjadi dengan bibi perempuanmu, suka tidak? Tidak Rasul. Dengan anak perempuanmu, suka tidak? Tidak Rasul. Lalu dia berpikir sendiri bahwa kalau itu terjadi dengan anak orang lain, istri orang lain, mak orang lain, anak orang lain, rasanya sama dengan saya rasakan, sehingga dia tak mau berzina lagi. Jadi cara Rasul menjawab setiap orang itu beda-beda. Kenapa? Itulah di antara sifat tabligh beliau, menyampaikan, menjelaskan hukum, menjelaskan syariat dengan memperhatikan keadaan setiap orang dan dengan cara yang terbaik untuk setiap orang. Makna fatanah itu Nabi itu secara kemampuan otak atau IQ bahasa kita sekarang, kecerdasan, kecepatan itu paling tinggi dibanding siapapun. Tingkat pemahamannya lebih tinggi dibanding siapapun. Makanya Bapak Ibu, ketika Nabi dilarang umroh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada, Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini di awal-awal bulan Muharram kita semua diberikan Allah nikmat bisa hadir di masjid untuk salat maghrib, i'tikaf dengan mengisi waktu i'tikaf itu untuk pengajian sampai isya nanti, sehingga salat maghrib dan isya kita berjamaah. Mudah-mudahan 5 waktu setiap hari terjaga kita berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Dan waktu-waktu kita terisi dengan zikir dan dalam kebaikan. Sebab setiap waktu yang berlalu dalam hidup kita adalah waktu yang akan dihisab, dan waktu itu bila diisi dengan kebaikan akan manfaat setelah kita meninggal nanti. Di dunia manfaat, setelah meninggal juga bermanfaat untuk kita. Salawat beriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senang berselawat kepada Muhammad, bertambah cinta kita kepadanya, dan di akhirat kita semua menjadi umat yang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kajian kita adalah tentang iman kepada Rasul, pembahasan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang mukjizat dan perbedaan mukjizat dengan sihir. Di antara perbedaan mukjizat dengan sihir, bahwa sihir itu dia tidak asli. Dia hanya permainan, mungkin permainan mata, permainan perasaan. Orang melihatnya sesuatu yang di luar kebiasaan padahal tidak. Sementara ketika mukjizat itu betul terjadi, real. Bahwa tongkat Nabi Musa jadi ular, memang jadi ular. Bukan pandangan mata melihat ular padahal dia tongkat, enggak. Sedangkan sihir para tukang sihir Fir'aun itu cuma pandangan orang dia sebagai ular, padahal tetap tali, dia tetap tongkat. Nah, itu diantara perbedaan mukjizat dengan sihir. Kemudian sihir itu berasal dari kehendak yang buruk, hasrat yang negatif dari diri seorang. Biasanya karena kemarahan, karena kedengkian, karena kecemburuan, karena kesombongan, karena ketidaksukaan kepada orang. Sementara mukjizat bukan karena itu. Mukjizat itu karena ditantang, lalu Nabi menunjukkan bahwa beliau betul-betul utusan Allah, disampaikannya benar, datang dari Allah, maka ditunjukkan. Maka mukjizat itu tidak sembarang keluar, tapi ketika ada tantangan baru dikeluarkan oleh Nabi untuk menunjukkan sidqun nubuwah, sidqur risalah. Betul Nabi itu menyampaikan wahyu dari Allah, syariat dari Allah. Buktinya diantaranya mukjizat yang hadir di hadapan mata setiap orang yang menantang Nabi dan Rasul. Baik, kita lanjut kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah, membahas tentang ma yajibu lil anbiya aw yastahilu alaihim. Apa saja sifat yang wajib bagi seorang rasul dan sifat yang mustahil bagi seorang rasul. Soal, madza yajibu lil anbiya alaihi salam? Apa sifat yang wajib mesti ada, harus ada pada diri rasul? Al-jawab, yajibu lil anbiya alaihi wassalatu wassalam arba'u sifatin wa hiya as-sidqu wal amanatu wat-tabligh wal fatanah. Ada 4 sifat wajib yang mesti ada pada diri Rasul. Sifat wajib ni sekali lagi ini wajib dalam ilmu hukum akal. Jadi kita mesti paham ketika dalam akidah katanya dalil akli atau berargumentasi dengan dalil akal, itu maksudnya dengan hukum-hukum akal. Bukan dengan kemampuan kehebatan akal, tapi hukum akal berfikir. Apa hukum akal berfikir? Di antaranya seperti yang sudah kita sampaikan, akal itu berpikirnya 3 saja. Wajib, jaiz, mustahil. Prakteknya ketika orang tanya, Ustadz ini sudah makan atau belum? Jawabannya 3. Pasti sudah makan, pasti belum makan, bisa sudah makan, bisa belum. Enggak ada yang keempat itu. Orang tanya, saya punya istri atau tidak? Pasti iya, pasti tidak, bisa iya, bisa tidak. Saya sehat atau tidak? Pasti sehat, pasti tidak sehat, bisa tidak. Apapun yang ditanyakan, logika kita akan berpikir begitu caranya. Sekarang di rumah saya, istri dan anak sedang aktivitas apa? Itu jawabannya pasti sedang makan, pasti tidak, bisa sedang makan, bisa tidak. Apapun pertanyaan kita, tidak akan lepas dari 3 itu. Maka ketika kita mengkaji dalam akidah hukum akal disebut dengan wajib, mustahil, jaiz, itu artinya bahasa kita sifat yang pasti ada. Kalau Rasul berarti sifat yang pasti ada pada Rasul. Artinya kalau tidak ada sifat ini pada Rasul, tidak bisa disebut sebagai Rasul, tidak bisa disebut sebagai Nabi. Dan sifat inilah yang membedakan antara Nabi dengan orang biasa. Sifatnya membedakan antara Rasul dengan orang biasa. Maknanya orang biasa enggak pasti punya sifat ini, tapi Rasul pasti punya sifat ini. Paham Bapak Ibu? Apa sifat itu? 4. As-sidqu. Dia Rasul itu jujur, benar. Yang kedua, amanah, yang dia sampaikan apa adanya sesuai dari Allah. Yang ketiga, at-tabligh, setiap yang mesti disampaikan, setiap syariat dia sampaikan kepada umat, tidak disimpan sendiri. Yang keempat, al-fatanah, cerdas.
Cerdas ini maknanya memang kemampuan akal berpikir lebih dibanding yang lain. Jadi bukan hukum akal lagi, tapi kemampuan dia. Andai kita berpacu dengan Nabi, berpacu dengan Rasul untuk menjawab suatu pertanyaan yang sama-sama bisa menjawab, Rasul lebih cepat menjawab, Rasul lebih cepat menanggapi, lebih cepat untuk menganalisa dibanding kita. Maka beda fatanah dengan sifat wajib, mustahil, jaiz tadi. Kalau wajib, mustahil, jaiz hukum akal. Kalau ini kemampuan akal. Maka mesti dibedakan antara dua hal ini. Dan sifat-sifat Nabi dan Rasul mesti kita bedakan masing-masing dengan pemahaman hukum akal tadi. Baik, kita lanjut. Wa ma'na sidqu fi haqqihim kaunu khabarihim mutabiqun lil waqi'i wa nafsil amri fala yasdur minhum kadhibun aslan. Maksud dari makna sifat sidq adalah bahwa Nabi ketika memberikan berita kepada kita, menyampaikan sebuah ilmu, sebuah informasi, itu betul-betul berita itu sesuai dengan kenyataan. Realnya begitu, hakikatnya begitu. Tidak bohong. Maka Nabi itu mustahil bohong. Tidak akan pernah kita temukan Nabi dan Rasul bohong. Akidah, semua keyakinan-keyakinan kita berasal dari Allah. Maka semua keyakinan tadi disampaikan Rasul sesuai apa adanya datang dari Allah. Tidak ada yang diselewengkan Nabi, tidak ada yang disamarkan Nabi, tak ada yang dialihkan maknanya oleh Nabi. Betul seperti itu. Maka akidah ini Bapak Ibu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai umat akhir zaman, sama akidah ini semua. Bahwa kita semua meyakini Allah itu Ahad, sifatnya begini begitu, semuanya sama. Kita meyakini bahwa Allah Ar-Razzaq, dia maha memberi rezeki sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, begitu Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat dia basar, dia sama, dia qudrah, iradah segala macam, itu sama semua dari zaman Nabi Adam sampai semua umat akhir zaman, enggak ada bedanya. Jadi makna as-sidqu itu Nabi memberitakan syariat dari Allah, berita dari Allah yang tidak bersifat syariat, hikmah yang tak bersifat syariat, semuanya adalah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa adanya. Di antara yang mudah kita buktikan hari ini Bapak Ibu, penemuan-penemuan ilmiah. Kalau terkait dengan hal kubur atau akhirat, enggak bisa dihukumi, enggak bisa dikaji, dianalisa, enggak bisa diuji dengan labor, enggak bisa diuji dengan penemuan-penemuan dan metodologi ilmiah. Maka yang bisa diantaranya penemuan ilmiah hari ini. Contoh, ada orang menemukan antara laut itu seperti ada pembatas, sehingga dia bersatu tapi rasanya enggak sama. Yang satu tawar, yang satu asin. Al-Quran memberitakan barzakhun bainahuma hijab, di antara keduanya itu ada pembatas. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tak bisa kita pungkiri bahwa berita dari Allah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu benar adanya. Semua berita ada potensi benar dan salah, tapi berita dari Rasul tidak ada salahnya. Kalau ada salahnya pada realita kita dapatkan, kemungkinan yang salah orang menyampaikan atau orang yang memahami berita Nabi dan Rasul. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang bilang bahwa dari hadis begini, tapi di lapangan enggak begitu, kemungkinan bukan hadisnya yang salah, orang yang menyampaikan, rawinya, atau yang kedua yang salah itu pemahaman orang yang paham. Karena Bapak Ibu, ketika kita menganalisa teks, itu pekerjaan kita tak sekedar menyimpulkan. Pertama, memastikan dulu teks itu benar dari Rasul atau tidak. Kedua, setelah pasti benar, pemahamannya benar atau tidak. Itu dua hal yang berbeda. Maka Bapak Ibu, tidak setiap orang tahu hadis, tidak setiap orang hafal hadis, dia bisa menyimpulkan pemahaman, menyimpulkan hukum yang benar sesuai dengan hadis. Makanya para mujtahid itu tak sekadar ahli hadis, tapi ahli hadis dan lebih dari ahli hadis. Imam mazhab yang 4, mereka lebih dari sekadar ahli hadis. Maka hari ini kalau orang bilang saya hafal hadis sekian, si Anu hafal hadis sekian, enggak ada masalah. Bagus, terpuji. Tapi kalau dia hafal hadis banyak, kemudian otomatis kita hukumi dia mampu paham setiap masalah hukum begini begitu, tunggu dulu. Enggak, ada ilmu yang lain. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, balik ke sifat Rasul, setiap berita Rasul
datang dari Allah atau semua disampaikan Rasul disampaikan apa adanya. Itu makna as-sidqu. Yang kedua, makna al-amanah. Fi haqqihim kaunu zahirihim wa bawatinihim mahfuzatun minal wuqu' fi ma la yarda al-haq alladhi istafahum ala sa'iril khalq. Makna amanah bahwa sifat Rasul itu zahir dan batin sama. Tidak munafik. Zahirnya bagus, dalamnya tidak. Rasul itu apa adanya. Di dalamnya dengan luarnya sama. Sehingga setiap berita Rasul tidak membuat sebuah trik, tidak melakukan berbagai upaya membuat orang terkecoh, membuat orang terpedaya. Tidak. Apa yang disampaikan Rasul zahir dan batin sama. Sehingga ilmu Rasul itu bisa diuji dengan ilmu zahir dan batin. Tidak hanya ilmu zahir atau ilmu batin saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dia melakukan segala sesuatu, menyampaikan segala sesuatu sesuai zahir dan batin dan terjaga dari hal-hal yang tak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul itu amanah dia. Kita ini Bapak Ibu boleh jadi zahir kita nampaknya terbaik. Kita bercakap dengan orang terbaik, berbuat yang terbaik, tapi belum tentu di hati juga begitu. Jumpa dengan orang manis, jumpa dengan orang nampak paling akrab, paling keluarga, paling dekat, tapi di hati boleh jadi paling jauh. Nabi tidak begitu. Makanya Nabi berjumpa dengan siapapun sahabat, orang mengesankan Nabi itu cinta dengan saya. Kalau ada majelis, semua sahabat duduk, setiap orang merasa dia paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kan kalau seandainya ada majelis yang paling lama bergaul, yang paling sering hadir pengajian, itu merasa paling dekat. Dan yang ustadznya merasa itulah paling dekat dengan dia. Kalau Nabi tidak. Siapapun orang, pertama jumpa, sering jumpa, jarang jumpa, sering jumpa, mereka semua merasa paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul menyikapi orang itu tidak dengan seperti kita melihat kulit, tidak, melihat sekilas tidak, melihat casing tidak, melihat tampil luar tidak, zahir dan batinnya sama. Maka Rasul amanah. Dia menyampaikan apa adanya zahir dan batin sesuai dengan apa yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga makna tabligh, kaunuhum bayyanu lin-nas kullama amarahumullahu bi bayani ahsani bayan falam yaktumu min dzalika syai'a. Makna tabligh, beliau menyampaikan, Nabi Rasul menyampaikan kepada manusia semua yang wajib disampaikan. Disampaikan dengan cara terbaik, disampaikan dengan cara yang paling mudah dipahami oleh umat. Maka Rasul Bapak Ibu ditanya oleh sahabat, pertanyaannya kadang ditanyakan oleh lebih dari satu orang, pertanyaan sama tapi jawabannya beda. Kenapa? Menyesuaikan jawaban untuk setiap orang. Maka di antara pertanyaan itu, Rasul apa amal terbaik? Ada orang jawab Rasul adalah birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ada orang jawabannya as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu, salat di awal waktu. Ada orang jihad, ada orang talabul ilmi dan segala macam. Kenapa? Rasul menjawab setiap orang sesuai dengan keadaan. Boleh jadi ada orang dia itu bermasalah dengan birrul walidain. Ada orang bermasalah dengan sholat di awal waktu. Ada orang bermasalah dengan kejujuran. Ada orang bermasalah dengan keluarga dan seterusnya. Maka Rasul ini seorang Nabi yang menyampaikan kepada umat dengan cara terbaik yang cocok bagi umat. Kalau kita tidak baik, kita mohon maaf, kadang-kadang kita mengajar anak kita yang usianya balita dengan anak kita yang kuliah, kita samakan nalarnya berpikir. Rasul tidak. Diukur setiap anak. Makanya kalau kita tengok teori pendidikan, anak yang di PAUD, di kelompok bermain, anak TK, anak SD, SMP, SMA, itu tingkat nalar otaknya beda, sehingga nggak bisa disamakan. Maka anak-anak tidak setiap usia, apakah dia harus diajarkan membaca dari kecil? Teori pendidikan mengatakan tidak. Kenapa? Ada perkembangan. Nabi mampu untuk menjaga itu. Sehingga kadang-kadang jawaban-jawaban Rasul dalam pertanyaan itu, beliau ketika itu misalnya sedang ditanya orang, boleh jadi cara menjawab Rasul itu beda dengan yang lain. Kadang-kadang Rasul memantik pertanyaan, sahabat menjawab. Kadang-kadang tidak ada pertanyaan, Rasul langsung jawab, langsung menjelaskan. Kenapa? Ada kebutuhan-kebutuhan. Atau kadang-kadang orang itu ditanya Rasul. Contoh ada orang pengen zina, ditanya oleh Rasul,
kamu kalau zina terjadi dengan ibumu suka atau tidak? Enggak suka Rasul. Terjadi dengan adik perempuanmu suka tidak? Tidak Rasul. Terjadi dengan bibi perempuanmu suka tidak? Tidak Rasul. Dengan anak perempuanmu suka tidak? Tidak Rasul. Lalu dia berpikir sendiri bahwa kalau itu terjadi dengan anak orang lain, istri orang lain, mak orang lain, anak orang lain, rasanya sama dengan saya rasakan, sehingga dia tak mau berzina lagi. Jadi cara Rasul menjawab setiap orang itu beda-beda. Kenapa? Itulah diantara sifat tabligh beliau, menyampaikan, menjelaskan hukum, menjelaskan syariat dengan memperhatikan keadaan setiap orang dan dengan cara yang terbaik untuk setiap orang. Lalu wa ma'nal fatana kaunuhum akmalul khalqi fin nabahati wal fahmi. Makna fatanah itu nabi itu secara kemampuan otak atau IQ bahasa kita sekarang, kecerdasan, kecepatan itu paling tinggi dibanding siapapun. Tingkat pemahamannya lebih tinggi dibanding siapapun. Makanya Bapak Ibu, ketika Nabi dilarang umroh, waktu itu terjadi perjanjian Hudaybiyah, berbagai perjanjian dengan Nabi. Nabi sudah sampai di Makkah. Jarak Hudaybiyah dengan Makkah cuma 22 kilo. Dari Madinah sudah 400 kilo lebih berjalan. Berhari-hari di zaman itu. Enggak jadi umroh. Ngalah Rasul. Sahabat kesal. Sahabat waktu itu pengen perang pun kita dah siap Rasul. Cuma Rasul memilih waktu itu kata Allah, jangan. Buat perjanjian. Akhirnya balik ke Madinah. Apa yang terjadi? Tahun 9 atau 10 Hijriah terjadi Fathu Makkah. Ditundukkan Makkah. Kalau kita bawaannya begitu nampak depan mata kita bahwa itu solusi, depan mata kita nampak itu kebenaran, depan mata kita nampak itu sebuah keunggulan, kebaikan, kita langsung menganggap itulah yang terbaik dilakukan. Tapi Rasul enggak mau begitu. Kenapa? Daya kecerdasannya enggak sama dengan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul dia tingkat kecerdasan di atas makhluk. Kenapa? Dia ini menjelaskan syariat Allah. Dia ini akan dihadapi oleh banyak orang. Berbagai orang akan menantang Rasul. Betul tidak disampaikan sesuai dengan yang datang dari Allah? Betul tidak syariat? Maka dia butuh kemampuan otak yang cerdas, memahamkan setiap orang seperti yang kita jelaskan tadi. Dan dia butuh menjawab tantangan orang dengan kecerdasan otaknya. Maka tidak ada orang yang berdebat dengan Rasul kecuali kalah hujahnya dengan Rasul. Siapapun itu, mau Nabi Adam, mau Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, siapapun Nabi dan Rasul, jika berdebat dengan umat, mereka pasti menang. Tapi hanya saja kadang-kadang Rasul itu dia secara fisik dikalahkan oleh umat dia. Maka kadang-kadang Nabi dan Rasul dia mengalah, atau kadang-kadang nampak tertindas. Tapi dari segi kecerdasan otak, Nabi dan Rasul lebih unggul daripada umatnya. Enggak ada umat lebih hebat daripada Nabi dan Rasul. Maka Bapak Ibu, semua Nabi dan Rasul dari segi kemampuan otak lebih cerdas, dari segi fisik lebih kuat. Maknanya kalau ada orang berani adu duel dengan Rasul secara fisik, itu Rasul lebih kuat dibanding umat. Mohon maaf, Nabi itu andaikan dia mampu menikah 30 perempuan dia menikah, itu Nabi memiliki kekuatan sempurna seperti seorang laki-laki menikah seorang perempuan. Dan ada yang beritakan 30 itu adalah 30 kekuatan laki-laki surga, bukan laki-laki dunia. Sehingga kalau sempat Nabi itu menikah dengan 30 dikali dengan katakan 4 seorang laki-laki boleh menikah 120, itu dia masih bagi mereka wajar segi kekuatan fisik. Maka Bapak Ibu memuliakan Allah, Nabi itu fisiknya lebih dibanding kita, kecerdasan akal lebih dibanding kita, kekuatan hati juga lebih dibanding kita. Makanya Nabi Ayub diuji dengan kesabaran, dengan berbagai musibah, di atas nalar kita sanggup. Nabi Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya, kita enggak kuat Bapak Ibu. Jangankan nyembelih real, baru dengar berita, jangankan anak mati, baru dengar berita anak kita terjatuh depan masjid, padahal cuma tergelincir sedikit di atas lantai, enggak cedera dia, itu ibunya sudah langsung mungkin macam orang gila memanggil anaknya, mengejar anaknya. Jangan anak sakit sedikit cuma, ibu mengejar sampai terjatuh, patah pula kaki ibu tadi. Nabi hatinya kuat dibanding kita. Termasuk nabi-nabi ketika diuji dengan berbagai ujian, dibunuhkah keluarganya atau dia dicoba bunuh, dia diazab, dia dilakukan berbagai upaya untuk membunuh dia, sabar, sanggup menghadapi. Nabi Muhammad ke Taif itu
Harapannya dapat suaka politik, tapi rupanya diusir. Jangankan preman, anak kecil, perempuan, orang tua ikut mengusir Nabi. Luka Nabi di situ. Perang Uhud, Nabi luka. Apakah Nabi patah semangat? Tidak. Di Makkah, Nabi sampai di embargo, tidak bisa bertransaksi dengan dunia luar lebih dari 2 tahun. Sampai waktu itu, apapun yang bisa dimakan, rumput pun dimakan oleh Nabi. Kita jangankan sampai makan rumput, sempat masih makan nasi yang agak keras, nasi bulog aja, berasnya beras yang keras itu, sudah kesal kita, sudah marah-marah kita. Maka Bapak Ibu memuliakan Allah, Nabi, Rasul secara kemanusiaan semuanya lebih dibanding kita. Fisiknya, kemampuan hatinya, kemampuan akalnya lebih dibanding kita. Sehingga jangan pernah menganggap Rasul itu sama dengan kita. Hebatnya sama dengan kita, kemampuannya sama lebih. Baik, setelah sifat yang 4 ini Bapak Ibu, ada sifat lain yang Rasul punya dan harus terjadi pada Rasul. Apa dia? Kita tambahkan sifat yang kelima, az-dzukura. Rasul itu pasti laki-laki semua, tidak ada yang perempuan. Silakan cek Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul 25 laki-laki semua. Secara nalar kita, kenapa laki-laki? Bayangkan kalau sholat jamaah kita, imamnya perempuan. Khutbah Jumat di depan, khatibnya perempuan, tapi yang dengar semua laki-laki. Atau berbagai hal yang sifatnya mayoritas masyarakat mengikuti atau khalayak mengikuti, pesertanya laki-laki perempuan, perempuan yang memimpin. Itu tidak pas, tidak cocok. Secara naluriah enggak cocok. Makanya semua nabi itu laki-laki, semua rasul itu laki-laki. Lalu kalau ada yang tanya, gimana Ustaz bahwa ibu Nabi Musa, ibu Nabi Isa dapat wahyu, lebah dapat wahyu? Ini perlu dipahami bahwa wahyu ke mereka bukan bermaksud sebagai nabi dan rasul, tapi wahyu itu ilham. Makanya terjadi pada lebah, terjadi pada pada orang tua Nabi Isa dan Nabi Musa. Contoh Al-Quran misalnya, kepada ibu Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa, ibunya ketakutan. Ini anak kalau disusukan, kalau ketahuan Fir'aun, ini pasti dibunuh hidup-hidup. Kan di zaman itu Fir'aun mencari siapa saja anak kecil yang lahir, dibunuh hidup-hidup. Ibu Nabi Musa kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Pada ibu Musa, buang dia ke laut, buang dia ke sungai, sehingga sungai itu nanti ngalir. Kemudian sampailah ke tempat biasa orang-orang kerajaan mandi. Dia bermain air di pinggir sungai. Dapatlah keranjang bayi tadi. Ketika melihat Nabi Musa, muncul rasa senang, rasa iba, rasa suka. Apa yang dilakukan mereka? Bawa ke istana. Di istana, istri Fir'aun atau pembesar keluarga Fir'aun minta agar anak ini dijaga, dibesarkan. Ketika dibesarkan, otomatis butuh ibu susu. Siapa ibu susunya? Mereka nggak ada yang bisa menyusui. Cari ke masyarakat. Diuji berapa perempuan, nggak ada yang ketemu. Ketika ibu Nabi Musa tahu berita ini, dia daftar, ikut sembara, datang ke istana. Wajar ibu kandung. Ketika anak nyusu, fitrahnya akan sesuai dengan ibu kandung dia. Maka ibu Nabi Musa menyusui anaknya dengan cara selamat, dilindungi oleh istana. Andaikan dia besarkan di rumah, disusui di rumah, ibunya akan sedih anaknya dibunuh hidup-hidup oleh Fir'aun. Coba lihat cara Allah mengatur. Maka Bapak Ibu, husnuzan, yakinlah dengan cara Allah mengatur hidup kita. Jangan pernah bersangka. Kalau jadi di antara kita, ya Allah, saya kok susah terus ya Allah, saya kok sakit terus ya Allah. Menurut kita itu musibah, menurut kita itu kesengsaraan, menurut kita itu adalah marahan Allah, murka Allah. Belum tentu. Jangan-jangan disitulah rahmat itu. Jangan-jangan itulah sebab kebaikan yang banyak dalam hidup kita. Contoh ibu Nabi Musa itu. Nalar kita, itu anak dia celaka. Fir'aun yang sangat musuhi, tapi anak besar di situ. Tidak masuk di nalar kita. Tapi begitulah cara Allah membesarkan Nabi Musa, menjaga Nabi Musa. Balik kepada poin tadi, wahyu yang dimaksudkan di situ bukan wahyu sebagai Nabi dan Rasul, tapi ilham, petunjuk dalam hidup yang masuk ke dalam hati ibu Nabi Musa. Atau contoh kedua, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Kepada ibu Nabi Isa disampaikan begitu, dipanggil dia, sehingga diberi peringatan kepada ibu Nabi Isa, jangan sedih Maryam.
Jangan sedih itu bukan bahasa wahyu, tapi adalah ilham untuk ibu Nabi Isa, Maryam, agar dia mampu bersabar menghadapi berbagai sebutan orang, tuduhan orang. Maka Bapak Ibu sekali lagi, Nabi dan Rasul adalah laki-laki semuanya, nggak ada yang perempuan. Sudah itu, yang kedua, al-ismatu 'anil wuqu'i fi dzunub. Nabi itu terjaga melakukan dosa. Artinya tak ada seorang pun Nabi melakukan dosa. Kalau ada yang menganggap bahwa Nabi dan Rasul melakukan dosa, nampak zahir, itu boleh jadi penilaian kita. Hakikatnya tidak. Contoh, dulu Nabi dianggap sujud kepada sujud di depan Ka'bah. Itu sujud itu karena dahulu sujud itu bermakna penghormatan. Dan jangankan Nabi Muhammad, Nabi Adam disuruh Allah sujud kepada kepada malaikat. Keluarga Nabi Yusuf juga sujud. Kenapa sujud itu? Dulu sujud itu bentuknya tahiyah, penghormatan, bukan ibadah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, para ulama hadis, para sahabat Nabi itu masih melakukan mencium kaki, mencium tangan. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika suatu saat Nabi naik ke atas mimbar, Nabi tanya semua umat, siapa yang hendak bertanya, bertanyalah, aku akan jawab. Tidak ada umat bertanya. Sampai akhirnya Rasul itu gregetan, kalian kok nggak nanya sih? Mestinya kalian nanya. Akhirnya Umar ketika itu bilang kepada Nabi, radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya. Nabi, kami sudah cukup bagi kami Islam sebagai agama, Allah Tuhan, engkau sebagai Nabi. Cukup bagi kami, enggak perlu kami banyak tanya lagi. Ketika itu Umar cium kaki Nabi, cium tangan Nabi. Coba bayangkan, Umar cium kaki Nabi. Musyrik enggak tuh? Ibadah enggak dengan Nabi itu? Maka tidak semua cium kaki, cium tangan itu bermakna musyrik. Apalagi di kita jelas-jelas katakan ketika hari raya kita cium kaki, cium tangan orang tua kita bagi sebagian tempat. Itu enggak akan mungkin anak kandungnya beribadah pada orang tuanya, tapi murni rasa cinta, rasa sayang ke orang tua, rasa berhutang budi karena banyaknya pengorbanan orang tua untuk kita, kemudian rasa hormat kita pada orang tua, sampai perasaan kita buat kita cium tangan, cium kaki orang tua. Ibu-ibu ngalami enggak, Bu? Anak begitu, Bu? Sampai cium badan kita semua, Bu. Mohon maaf, bukan maksudnya anak berbuat kurang ajar, tidak. Tapi memang rasa rindu dia, sayang dia, cinta ke orang tua, sampai diciumi badan orang tua semuanya. Ngalami enggak, Bu? Bapak-bapak ngalami enggak? Saya karena anak saya masih kecil, saya mengalami itu, Pak. Sehingga kalau pulang itu pengen digendong atau dipeluk badan kita, itu rasanya di hati kita itu sejuk sekali, senang sekali, bahagia sekali. Apalagi anak ini dia cinta pada kita, senang pada kita, diperhatikan kita, dipedulikan kita, itu bahagia sekali. Makanya agama suruh kita agar berbakti pada orang tua, karena berbakti itu luar biasa rasanya di dalam hati setiap insan. Balik bahwa Nabi itu nggak ada yang berbohong, tidak ada yang melakukan dosa. Kalau ada orang menganggap dosa atau nampak dosa, itu adalah dalam pandangan kita saja, atau pemahaman kita belum sampai pada hakikat yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu adil. Enggak ada nabi yang adil. Sehingga kalau ada orang katakan i'dilu, adillah engkau Nabi, itu kurang ajar. Kenapa? Nabi enggak disuruh adil pun dia adil. Kita seadil-adil kita boleh jadi dalam pandang kita adil, tapi hakikatnya belum tentu adil. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adil itu bagi kita kadang-kadang bersifat bersifat subjektif. Kalau Nabi dan Rasul tidak. Adil itu memang hakikatnya adil dia, sesuai dengan apa yang semestinya, sesuai dengan hak yang seharusnya terwujud. Tidak bersifat kita menilai suatu adil padahal dia tidak adil pada hakikatnya. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama, tidak akan sampai kita dengan Nabi dan Rasul. Makanya Nabi dan Rasul itu dia dipilih oleh Allah. Nabi dan Rasul tidak bisa dengan kasab. Kita usahakan jadi Nabi Rasul nggak bisa. Apalagi Al-Quran sudah memutuskan tak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, beliau akhir zaman. Tak ada lagi Rasul setelah beliau. Sehingga ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi sekaligus tidak ada Nabi, tak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Ada yang mau jadi Nabi? Ada yang minat? Kita buka pendaftaran? Atau kita ajukan pada malaikat nanti? Enggak ada. Kalau ada orang bilang gitu, buka pendaftaran Nabi, pendaftaran Rasul, kita ajukan malaikat, kita ajukan kepada Allah, pembohong itu. Jangan percaya dengan begitu.
Sehingga kalau ada berbagai pengakuan, ada Nabi Lia Eden dulu, Ahmad Musaddiq, siapa lagi? Negeri kita aja banyak ngaku Nabi. Ada lagi Mirza Ghulam Ahmad dan segala macam. Pokoknya semua yang ngaku Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad bohong semua. Enggak ada. Apapun nama dia, anggap menyebut nama dia Ahmad, menyebut nama dia Muhammad, apa saja namanya, atau Abdullah, apa saja nama, semua itulah bohong. Enggak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu jangan mudah terpedaya, karena boleh jadi ada orang-orang yang dia mungkin secara nalar kita sekilas nampak benar, tapi tidak. Itulah gunanya kita mesti rajin-rajin belajar, sehingga ketika kita belajar tahu kita mana yang patut, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluar sedikit dari tema, mungkin Anda bertanya, Nabi kita istrinya kok banyak Ustaz? Kok 9? Bahkan sebagian mengatakan istri Nabi 11. Belum lagi termasuk budak yang boleh digauli oleh Nabi. Kok banyak? Sementara dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maksimal laki-laki boleh istri 4, tapi Nabi lebih dari itu. Ini adalah perlu kita pahami bahwa Nabi dan Rasul punya khususiyah, keistimewaan, kekhususan. Hanya Nabi dan Rasul yang punya, yang lain enggak punya. Maka tidak semua yang dilakukan Rasul dilakukan otomatis oleh umat. Tidak semua dibolehkan bagi Rasul, boleh bagi umat. Ada yang boleh bagi Rasul juga boleh bagi umat. Ada yang hanya Rasul saja yang boleh, umat tak boleh. Dan bila kita dalami setiap pernikahan Nabi dengan istri-istrinya itu, ada syariat di balik pernikahan itu. Ada syariat. Maka rata-rata yang dinikahi Nabi itu adalah janda. Kenapa janda? Rata-rata suami mereka ikut perang lalu meninggal. Ketika meninggal, istrinya meninggalkan anak kecil. Tidak ada yang akan mengasuh, tidak ada yang akan beri nafkah, tidak ada yang membesarkan. Nabi menjadi suami dari janda yang seperti itu. Hanya Siti Aisyah istri Rasul yang tidak janda. Selain itu istri Rasul janda. Khadijah pun janda Bapak Ibu. Silakan cek sejarahnya. Khadijah pun janda nikahi Rasul. Satu-satu yang tidak janda adalah Sayyidah Aisyah anak Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma yang tidak janda. Maka sekali lagi secara ringkas, pernikahan Nabi itu adalah semuanya mengandung syariat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang lain-lain keistimewaan Nabi dan Rasul yang tak sama dengan kita. Di antara yang lain adalah Nabi dan Rasul tidak menerima zakat. Kita menerima zakat, mustahiknya menerima zakat, Nabi dan Rasul tidak. Kemudian contoh yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib dia tahajud. Kita enggak wajib tahajud. Bagi yang sehat, bangun lebih awal, mau tahajud, tahajudlah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahajud itu secara rohaniah bagus, secara fisik juga bagus. Kenapa? Bangun di pagi hari belum ada polusi, udaranya bersih, kita menghirup udara segar waktu itu. Sehingga oksigen masuk ke otak, oksigennya yang optimal, yang maksimal, sehingga perjalanan darah lancar, cara bekerja otak kita lancar. Bagaimanapun otak kita butuh oksigen. Kita ibadah, aktivitas waktu itu sehingga sehat. Maka rata-rata orang kalau biasa mandi sebelum subuh, biasa tahajud, badannya sehat meskipun usianya sudah tua. Silakan dibuktikan. Saya pernah di Masjid Nur Sadri itu jumpa seorang bapak, mungkin di atas 80 badan usia dia, tapi fisiknya sehat. Kata beliau, sejak usia muda dia biasa mandi sebelum subuh. Bangun jam 3, jam 4 dia mandi. Mohon maaf, bukan karena junub. Pokoknya setiap hari itu mandinya sebelum subuh. Biasanya begitu. Dan secara medis rupanya sehat mandi ketika sebelum subuh itu. Dan bekerja otak kita juga lebih baik karena perjalanan darah kita lebih lancar. Kemudian di antara kelebihan Nabi yang tidak dimiliki oleh kita adalah semua mantan istri Nabi tak boleh nikahi oleh orang lain. Sehingga janda Nabi tidak boleh nikahi oleh orang lain. Kita boleh. Istri kita, saya mohon maaf kalau meninggal, istri saya boleh menikah dengan orang lain. Tapi Nabi dan Rasul enggak boleh. Hanya beliau yang nikahi. Maka istri Rasul itu semuanya disebut dengan ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Tak ada orang lain yang menikahinya. Kalau sebelumnya menikah dengan orang lain ada, tapi setelah Nabi dan Rasul menikah enggak ada yang menikahi yang lain.
Kemudian di antara yang lain adalah Nabi semua yang ditinggalkannya itu tidak menjadi warisan bagi anak keturunannya. Maka Nabi itu enggak punya warisan. Bahkan Nabi kita meninggalkan hutang. Kalau ada warisan selesai dengan hutang tadi. Kalau ada warisan, hutang tadi selesai dengan warisan. Tapi Nabi kita meninggalkan hutang. Kita mungkin berlimpah-limpah kekayaan kita. Bahkan ada orang di Indonesia ini 7 keturunan mungkin tak habis harta dia. Masih juga korupsi lagi. Masih juga menipu lagi, masih juga curang lagi, masih juga mengorbankan orang-orang lemah lagi. Mau diapakan? Meninggal dia tak dibawa satu pun. Setelah dia, anak cucu dia boleh jadi bertengkar gara-gara itu. Boleh jadi anak cucu dia kufur setelah itu. Boleh jadi anak cucu dia berdosa dengan harta itu setelah dia meninggal. Bapak Ibu mau harta itu menyebabkan orang taat atau berdosa? Usahakan Bapak Ibu, kita taat dengan harta kita. Orang dapat harta kita taat dengan itu. Jangan dia sebab orang berdosa, baik untuk kita atau untuk orang. Mudah-mudahan harta kita itu berkah, ngalir juga pahalanya meskipun kita meninggal. Maka orang-orang cerdas Bapak Ibu, dia beramalnya sama dengan orang lain atau beramalnya beda dengan orang lain, tapi pahalanya lebih panjang dibanding orang lain. Makanya sahabat Nabi tak ada yang meninggal kecuali mereka berwakaf. Rata-rata sahabat Nabi itu wakaf Bapak Ibu. Kenapa? Dia paham, kalau dia sedekah, kalau dia ngasih biasa, habis manfaat kepada diri orang, habis manfaat pahalanya. Tapi kalau wakaf, meninggal dia, setelah itu hartanya dipakai orang, pahalanya ngalir untuk dia. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kecerdasan kita menggunakan harta adalah pertama menggunakan untuk taat, yang kedua taat itu berkepanjangan meskipun kita sudah meninggal, pahalanya tak mengalir untuk kita. Makanya sahabat Nabi suka berwakaf. Baik, sebelum Isya masuk, silakan Bapak Ibu kalau bertanya, kita lanjut dengan tanya jawab. Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang tanya? Tak ada? Berapa menit lagi Isya? Sudah tinggal bunyi bel aja. Baik, berarti pas. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Semoga manfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi di pekan yang ketiga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat afiat dalam keadaan taat sampai nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan kita semua kumpul bersama Nabi Muhammad di surga insyaallah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.